Cutiku, curahan hati khairu ummah. Tiada hari tanpa cuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa dengan saya Zalfa Zalia Putri di podcast Cutiku, curahan hati khairu ummah. Tiada hari tanpa cuti. Nah, sekarang kita sudah berada di SMP Kreatif Aisyah. So, this is information for you. Zalfa adalah salah satu alumni dari SMP Kreatif Aisyah yang baru saja tamat di tahun 2022 kemarin. Dan saat ini juga kita udah ada narasumber yang sangat spesial, sangat luar biasa dan yang pastinya sangat menginspirasi kita semua. Sosok ini adalah sosok yang sangat friendly, humble, asik juga. Siapa ya kira-kira? Langsung saja kita sambut Umi Yuli Latifah. Halo Umi. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi How are you wabarakatuh. today, Umi? I'm fine. How about you? I'm fine too, Umi. Udah Oke. lama ya, Mi ya, kita nggak ketemu gitu ya. Iya, sudah 1 tahun. tapi terakhir 2022. Dari 2022 2023. Oh iya, udah setahun ya, Mi ya. Iya. Zalfa juga sering kesini ya, Mi, untuk Iya. mampir aja. Emang sekangen itu sih, Mi. Kayak banyak banget kenangan-kenangan yang Umi atau guru lain, teman-teman ataupun besti-besti Zalfa ya, Iya. Umi ya. Umi kangen nggak sih sama Zalfa, Tauzi? Kangennya banyak atau enggak ya? Banyak Pastinya dong, Mi. banyak. Setiap alumni pasti dikangenin. Jadi Ya. kalau sama Zalfa itu dari segi mananya sih, Mi? Umi Kangen dari segi manjanya. Zalfa manja ya, Mi. Kangen dari segi manjanya, kangen dari segi keaktifan di kelas ya, jadi ketekunan. Jadi ada momen-momen yang memang Umi rindukan kalau setiap melewati tangga-tangga ini. Oh iya, di mana banyak tempat banget ya, kalian Mi, sering ya. nongkrong sambil baca Al-Qur'an. Masya Allah, baca Al-Quran yang biasa. Iya. Ngomong-ngomong, Biru nggak diajak ke sini nih. Biasanya Belum kan sehat. ngintilin ya, Mi, Ya, biasanya ngintilin tuh hari ini di rumah aja dulu karena kondisinya belum sehat. Oh, Alhamdulillah sama nenek kakeknya. alhamdulillah ya, Umi ya. Umi makin cantik aja sih. Kalau nggak cantik nggak awet muda. Oh iya, namanya aja Iya. Umi Yuli Iya, ya, Umi Mi, ya. Yuli yang paling cantik sejagat raya. Sejagat raya ya, Mi, ya. Nah, Umi, dari Zalfa masuk ke sini tadi tuh kan, Mi, Zalfa udah lihat itu ada ring basket, terus lukisan-lukisannya itu udah makin bagus aja ya, Mi ya. Udah banyak banget Alhamdulillah ya, fasilitas-fasilitas alhamdulillah. yang baru ya, Mi ya. Kenapa ya, Mi, setiap kita tuh kan, Mi, sekolah gitu kan ya, pasti fasilitasnya itu baru bagus ketika kitanya udah pergi. Selama Zalfa sekolah tuh kan, Mi, dari SD, SMP gitu kan, Mi, ya, pasti gitu terus kan, Mi ya. Iya, jadi kita itu kan selalu mereview, mengevaluasi. Oh, tahun ini anak ini kurangnya di mana, keinginannya di mana. Terus kita rekap juga di tahun ajaran baru, kita rekap bahkan minat anak. Oh, anak ini dominannya mau ke basket. Jadi kita mengajukan ke Wakasapras, nanti Wakasapras langsung mengkoordinasikan dengan pihak bendahara, pihak sekolah, langsung di ACC. Tapi itu tadi kan keterkaitan dengan bakat minat anak. Nggak aja ring basket aja, kita juga punya yang lain juga. Jadi untuk fasilitas kami itu insya Allah akan terus melakukan pengembangan, penambahan seiring berjalannya keinginan siswa. Jadi kami itu menjaring terus apa kekurangan siswa, insya Allah kita fasilitasi. Seperti contohnya kan le bahasa kan, dalam perancangan. Karena memang kami butuh tempat yang memang khusus kalau untuk le bahasa. Kalau kita kan biasanya le speaking, listening, writing kan kadang terganggu dengan ocehan-ocehan kelas sebelah. Kalau ketika English Club ya, jadi dalam proses rancangan lagi ditindaklanjuti oleh pihak Wakasapras dan pihak sekolah. Mudah-mudahan di ACC lah ya. Amin. Berarti itu merupakan salah satu program SMP ini ya, Mi? Ya. Kalau selain itu ada nggak, Mi? Program SMP kita itu kalau untuk tingkatan per level itu ada 3 level ya. Kalau kelas 7 itu matrikulasi. Jadi kalau untuk matrikulasi ini dalam 1 bulan, ingat nggak dulu waktu baru sudah portasi? Oh, iya, Mi. 1 bulan kita kejar kajian kita, hadis kita, jadi itu namanya program matrikulasi. Nanti di kelas 2 ada lagi program yang namanya sketsa life skill training. Oh, iya, Kalau iya. Zalfa sama teman-teman nggak Belum, dapat ya, Mi, ya, karena masih COVID kemarin. Iya. Jadi memang itu program unggulan kita untuk level kelas 8.
Tujuannya apa? Itu tadi mereka memang belajarnya enggak di sekolah aja. Mereka juga harus tahu ini loh, karena masyarakat yang akan mereka terjun langsung nanti setelah pasca mereka melewati masa SMP, SMA dan tingkat kuliah. Jadi memang kami terjunkan selama 10 hari. Jadi memanfaatkan momen class meeting itu untuk memanfaatkan class meeting dengan momen-momen yang seperti itu, belajar di dunia usaha, di lembaga-lembaga. Alhamdulillah tahun ini kita sudah melepas 85 siswa di beberapa tempat magang, 35 tempat magang, 2 lembaga instansi, di Stain, di Bank Muamalat, dan di Hotel Dioba Gite. Ya, tiga lembaga ya. Selebihnya di dunia usaha seperti Laundry, Fitri Cake, Pizza Zaza, apa lagi ya? Banyak tempat yang sudah kita kerjasama MOU itu dari tahun 2015. Itu untuk level kelas 8. Kalau level kelas 9 sudah tahu ya, gimana rasanya kita itu harus menjadi guru, bukan menjadi guru ya, belajar berbagi ilmu sebagai bekal untuk amal jariah kita nanti. Kan itu seperti yang mereka sampaikan. Jadi kalian itu berbagi satu new knowledge untuk teman-teman adik-adik kelasmu. Kan situ tahu gimana rasanya. Gimana rasanya Zalpa? Kok balik nanya ya? Ya nggak apa-apa dong, Mi. Kan kita kan sharing-sharing gitu. Iya. Santai. Ya kan pertama kali itu kan Mi percaya diri Zalpa tuh nggak ada ya kan Mi ya, kayak takut banget melihat orang-orang gitu kan Mi. Terus belum berani karena udah mikirnya yang enggak gitu kan, takut diketawain, terus lagi tuh takutnya garing gitu kan Mi ya. Tapi karena kita belajar kan Mi, jadi diberanikan aja kan. Umi Yuni juga ngajarkan, harus yakin pada kemampuan diri sendiri. Itu memang tembakan kami ke situ kalau untuk program kelas 9. Jadi kelas 9 itu dibuat adegan, dibuat kegiatan SRT aja adegan ya, karena merasa jadi artis hari ini. Jadi buat kegiatan SRT itu tujuannya itu mampu berbicara atau mampu menambah percaya diri, bisa berbagi ilmu dengan adik-adik kelasnya setelah tamat dari SMP, nanti pengembangannya di SMA. Jadi kita menjadi diri berbeda ketika kita membaur ke ranah SMA. Banyak teman-teman Zalpa mungkin yang masih pemalu, yang masih belum berani, yang masih berbicara di luar di sama orang lain itu merasa gemetaran. Tapi alhamdulillah kan enak kan, beda kan rasanya kan, ya itulah tantangan kita itu belajar dari hal-hal yang memang terkaitan dengan dunia nyata. Bagaimana kita belajar itu fun learning, tidak harus di dalam ruangan begitu. Itu baru program unggulan. Kalau eskul kita banyak ya. Salah satunya itu yang paling banyak diminati oleh siswa di sini itu apa aja sih? Kalau untuk eskul ya, eskul. Kalau eskul itu futsal banyak, badminton banyak. Cuman eskul kita terbagi 2 juga loh. Ada eskul wajib, lupa. Ada eskul pilihan. Kalau eskul wajib itu kan kita jalani tiap hari tuh. Contohnya English Club, Arabic Club, kemudian praktik ibadah. Jadi memang modal kita yang modal kita ke hablum minallah itu sudah diterapkan, jadi diterapkan setiap hari. Itu sebagai eskul pilihan, eskul wajib ya. Nanti English Club, Arabic Club. Kemudian ada juga penambahan MIPA Club. Kalau dulu ada MIPA Club. Ya, sekarang udah terpecah lagi karena banyak gurunya ya, jadi terpecah lagi. Ada yang fokus ke matematika, olimpiade, kelas olimpiade ya. Fokus ke kelas olimpiade. Nanti ada juga eskul pilihan. Itu sinematografi ya kemarin. Sinematografi ada. Itu masih berjalan ya? Halo, alhamdulillah untuk saat ini pending dulu karena Abi Hermannya dapat tugas di Stain kan. Tapi insya Allah kan kemarin Zalpa sudah merasakan gimana sinematografi ya. Sinematografi, volleyball, badminton, ada nari juga ya. Pastinya Tasin Tafis ya. Unggulan kita tuh Tasin Tafis. Setiap pagi masih ya, untuk Abi Dayat tuh melewat. Jadi saya ingat Tasin Tafis. Tasin Tafis itu yang program benar-benar program unggulan. Sekarang kita udah berbeda lagi konsepnya. Penekanan kita Tasin Tafis itu di awal setelah sholat duha, kemudian nanti dia ada khatamul Quran. Jadi memang diperbanyak agamanya. Jadi nanti ada wisuda tahfiz juga ya? Tetap per 1 semester itu harus ada yang wisuda hatam dan tahfiz. Wajib. Ya, Zalpa mau nanya lagi nih, apa sih yang membedakan SMP kreatif dengan SMP lainnya gitu? Oke. Tadi berdasarkan yang dijelaskan ini kan, pertama itu dari sistem matrikulasi di awal itu berbeda. Kalau SMP lain ini bukan kita mengenyapkan SMP lain, bukan. Maksudnya kita punya program sendiri yang berbeda. Yang berbeda di antara Secirup ini kita satu-satunya sekolah yang berbeda. Dari program kelas 7 matrikulasi, kemudian program sketsa life
field training. Itu kita perdana yang mengadakan itu di tahun 2015 dan sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan, dan satu-satunya kita untuk level SMP. Kemudian ESRT pun Sketsa Real Teaching pun satu-satunya kita, perdananya di kita, dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan, dan efeknya tuh kalian rasakan itu sampai dari kalian selepas ini sampai sekarang begitu. Kalau untuk di tahun ini tuh sekitar bulan apa Mi dijalankan lagi Sketsa Real Teaching? Kalau Sketsa Real Teaching insya Allah dalam akhir bulan ini itu tanggal 20-an ini ya, berarti besok ya. Besok udah mulai pendataan. Sekarang udah masuk ke tahap sosialisasi. Anak-anak tuh harus memahami betul apa sih pelajaran yang saya benar-benar bisa satu ilmu itu kalau kita berbagi dengan satu orang dan menyebar menjadi 10 orang, satu orang kan luar biasa tuh, kita panen hasil dari pahala-pahala kita ngajari ilmu, gitu loh konsepnya di situ. Oh ya, kemarin tuh kan Mi magangnya itu sekitar 85 orang. Itu dari kelas 7 atau satu angkatan aja gitu nih? Seharusnya kelas 8 aja kan, tapi berhubung tahun lalu tidak terlaksana karena masih PPKM itu, jadi didabelkan tahun ini. Alhamdulillah sudah terlaksana bulan Desember. Baru minggu kemarin mereka seminar hasil. Jadi memang tahap panjang proses mereka itu. Jadi mereka kemarin sempat presentasi juga hasil gitu. Wow. Itu semua siswa atau ada beberapa siswa aja yang presentasi gitu? Presentasi itu semua siswa magang, jadi 25 peserta. Jadi 85 peserta itu dibagi 3 ruang, dan pengujinya pun bukan dari Abi Umi. Itu yang membuat ketak-ketir, yang buat ketak-ketir peserta SLST. Ya pengujinya kita dari pengawas sekolah kita, Ibu Meli Restuti ya, MPD, kemudian ada Umi Elva selaku penjamin mutu kita, Umi Elva Novianti MPD, kemudian ada Bu Leti selaku majelis dasemen sekaligus pengawas kita, pembina kita juga di sini. Jadi memang kita kolaborasikan dengan pihak-pihak yayasan juga. Jadi ini loh kegiatan kita. Iya, dan kita selalu mengadakan live streaming. Oh gitu ya. Iya, jadi memang ketak-ketir mereka tuh harus berusaha. Jadi memang mereka latihan itu dari sebelum seminar, 1 hari sebelum seminar, beberapa hari sebelum seminar itu udah latihan berbicara. Oh, jadi buat proposal juga ya? Buat laporan. Karena 2 itu yang di penilaian akhir itu ada seminar hasil dengan laporan hasil. Jadi secara tertulis mereka harus mampu melakukan IT, kan Kesalpa nggak ngikutin ya. Kalau ngikutin mabuk kita ya. Jadi mereka harus mulai membuat laporan, kemudian membuat PPT. Cuma PPT itu nggak PPT yang asal nyaplok blok tulisan ya, enggak. Jadi memang harus berpoin mereka. Jadi memang ditekankan mereka untuk tidak menghafal, memahami, menjelaskan, menceritakan lebih enak itu menceritakan pengalaman mereka selama 10 hari, dan pengalaman mereka tuh banyak banget. Ada yang sedih, ada yang senang, ada yang bahagia karena mereka digaji, ada yang dapat makan siang. Iya, ada yang dapat makan siang. Jadi memang mereka punya pengalaman tersendiri, tapi mereka saling berbagi. Ya. Naomi, bagaimana sih cara metode mengajar SMP kreatif ini? Kalau metode mengajar, siapa sudah tahu ya, dikit banyak sudah tahu. Mengajar Islam itu kayak ngaji, terus ada program Hubul Quran, Daurah itu kan ya, iya Daurah, iya seminggu. Itu untuk yang khusus kegiatan keagamaan. Kalau kita di kelas, ya kita kan tidak melulu berada di dalam ruangan, sesekali kita berada di luar ruangan, sesekali kita ada outdoor activity, sekali ya. Kalau outdoor activity kan itu untuk saat ini karena kita baru pasca COVID ya, jadi nggak bisa sebulan sekali. Kalau program dulu kan sebulan sekali, karena sudah kita pasca COVID, kita juga belum stabil betul kondisi daerah kita ini, jadi kita baru per 3 bulan sekali kita mengadakan outdoor activity. Oh, dari selain kegiatan itu Umi, ada nggak sih cara-cara guru atau Umi sendiri untuk mengembangkan bakat-bakat siswa yang ada di sini? Iya, ada semuanya ada. Karena kita ini, alhamdulillah kita sekolah penggerak ya. Jadi kita sekolah penggerak angkatan pertama, jadi memang ada beberapa proyek yang kita harus kolaborasi dengan siswa, dengan guru mapel, dan juga itu yang kita buat kegiatan-kegiatan event terus ya. Dan juga belum lagi kita yang kegiatan bulanan itu, misalnya 1 Muharram, apa sih agenda kita buat untuk anak-anak melatih bakat minat. 17 Agustus apa sih yang bisa ditampilkan oleh siswa-siswi, dan mereka itu harus kita didik dengan jiwa
jiwa kompetitif. Mereka harus belajar untuk menjadi jiwa saing yang tinggi untuk mereka tuh jadi mental juara. Gitu ya. Mental juara kan nggak mesti harus pegang juara, pegang piala, iya aku menang enggak, tapi harus bagaimana? Aku nerimo loh kalau aku kalah. Aku bahagia kok kalau kamu menang. Atau ya aku akan berusaha lagi seperti itu. Jadi mentalnya yang kita perlu latih, perlu bina bahwa menjadi juara itu bukan nomor 1, menjadi juara itu nomor 2, tapi yang penting berani mencoba dan mengeksplor diri dan yakin pada diri sendiri lah. Itu dari dulu sih Miu misalnya ke Zalpa gitu kan. Iya, harus yakin. Jangan takut mencoba. Iya, gitu jangan kan, takut mencoba. Jadi Zalpa dulu ikut pidato bahasa Inggris padahal nggak bisa. Iya, harus dicoba. Karena tantangan, semuanya tuh ada tantangan. Jadi kalau kita selalu memilih jalannya lurus saja, ketika ketemu jurang kita panik. Tapi kalau kita biasa jalannya hilir mudik, jadi kita ketika ada ketemu jurang kita bakal berpikir kritis, ini apa yang saya lakukan, apa yang saya pikirkan seperti itu. Jadi jangan pernah nge-stuck di zona nyaman terus ya. Enggak, kita harus menerima tantangan. Gitu, lebih jadi seru kan ya? Iya, jadi dalam proses-proses kecil pun harus, jadi semua siswa di kelas harus dapat giliran mencoba mencoba setiap rangkai kegiatan, semuanya harus mencoba. Iya, harus dicoba, dan itu memang untuk wali kelas, guru-guru juga memang penuh tantangan juga Umi Abinya. Karena apa? Ini anak ini pendiam nih, gimana dia harus menarik siswa ini untuk mampu untuk bisa bernyanyi, mau seperti ini, mau seperti itu. Tapi kalau anaknya diam, gurunya diam kan jadi nggak tahu apa-apa. Tapi alhamdulillah Umi Abi ini semangatnya walaupun seiring umur ya tetap jiwanya jiwa muda terus. Ya, namanya aja guru. Iya. Umi pasti udah banyak ya Mi ya prestasi-prestasi yang udah diraih oleh iya. Boleh nggak sih Mi diceritakan sedikit apa aja dan di bidang apa aja sih yang lebih sering gitu kan Mi, atau akademik atau non akademik gitu. Kalau alhamdulillah ya Umi udah dapat rekapan ini berdasarkan ini ya list dari wakasiswa kita Abi Indra Rahmatul Ula ya. Jadi alhamdulillah berdasarkan data yang Abi serahkan ke Umi selaku Wakasih, Abi Indra itu sudah punya list sendiri loh, keren. Saya lihat wow keren. Terima kasih sama Abi Indra. Jadi untuk lomba kita itu ada non akademik, ada akademik. Jadi kita kemarin waktu FLS 2N kita juara 2 tingkat provinsi, KSN juara 2 tingkat provinsi. Puisi, tari, puisi, nyanyi, tari. Itu yang anak kita. Kemudian KSN matematika juara juga. Iya, kemarin sempat lihat. Iya, si Inaya. Kemudian lagi kita PBB waktu 17 Agustus kita juga anak kita dapat putra putri juara 3, juara 2 dan juara 3. Aduh maaf batuk. Kemudian ada lomba puisi, lomba di SMP 2 kemarin. SMP 2 bulan bahasa ya. Bulan bahasa. Kemudian lomba taekwondo, anak kita kemarin baru minggu kemarin itu mendapat medali. Kemudian lomba hari santri. Jadi sebenarnya ini ada KPA-nya ini. Hari santri itu di mana ya? Pondok pesantren yang ke Tasik sana. Oh, itu. Programnya mengingat hari tertentu atau hari santri. Oh, hari santri. Ya, jadi kita banyak menyambut juara waktu itu storytelling. Storytelling, kemudian Hafiz ya. Jadi banyak nih kepean, ya. Banyak sekali ini. Dan sini ya seperti cerita puisi, baca puisi. Kalau terkait dengan bulan bahasa cerita puisi, baca puisi, pidato sampai ke pidato, cerpen itu kita tampilkan. Alhamdulillah ya. Hampir semua rangkaian cabang lomba itu kita unggul. Hampir semua. Seperti cerpennya itu juara 1 cerpen. Di SMP 2 kemarin. Kalau nggak salah di SMP 2 kita kalau nggak salah. Tapi tingkat SMP Serjang Lebong. Begitu ya Mia. Nggak salah, Umi kan agak sibuk gini. Jadi hanya mendengar senting-sentingnya aja. Tapi alhamdulillah kalau dari santri Umi mengantar sendiri anak kita yang storytelling ya, alhamdulillah dapat juara juga. Umi masih ngajar bahasa Inggris Mi. masih ngajar bahasa Inggris, dan juga karena ini sekolah penggerak ya, jadi kita punya mulok khusus. Jadi alhamdulillah Umi juga mengambil selain bahasa Inggris, Umi mengajar mulok batik Basure. Jadi fokus ke batik kita. Batik itu gimana ya, Mi? Batik itu batik Basure itu alhamdulillah sekarang kami sudah kemarin kelas meeting kelas 7 ya. Kelas 8 9 SLST, kelas 7 itu fokus ke batik. Jadi kita sudah buat produk taplak meja. Itu dari
Enggak tuh saat ini. Tapi untuk kedepannya 2 kali jual. Ya, amin. Ya kita harus punya ikon sekolah kita. Jadi untuk saat Desember kemarin kita sudah punya taplak meja sendiri. Anak dari mulai Keren banget ya, Mi. membuat pola, menjiplak sampai dia mencanting pakai lilin itu, gitu kan. Terus Banget, sampai ya, mewarnai, menjemur di sini kita mewarnai di Oh, di sini. atas ini, Mi, ya? Ya, menjemur kemudian melilin dan merebus dan sebagainya. Alhamdulillah terpajang waktu di hari guru kemarin. Oh, Jadi sudah dipajang. Diperkenalkan gitu Ya, bahwa kita itu ada mulok batik sore. Kita ngambil kearifan lokal. Jadi mulok kita yang kelas 8 tentang bahasa Rejang, fokus bahasa Rejang. Kalau kelas 7 fokus ke batik. Batik Basure kita. Fokus batik ke bahasa Rejang. Berarti emang Begitu. udah banyak banget Mi ya yang kegiatan-kegiatan baru. Iya. Kenapa nggak dari waktu Zalfa sih, Mi? Karena itu Zalfa zaman Covid. Oh iya, ya astagfirullahaladzim. Zaman Covid. Jadi banyak program karena Covid kita nggak bisa menyalahkan keadaan. Nah, kita hanya menerima keadaan dan mengantisipasi kegiatan-kegiatan lain supaya bisa berjalan. Alhamdulillah kan masih ada yang berjalan tuh seperti IPM, Mabit, ya kan? Tapi itu emang setiap tahun ya, Mi? Ya, Mabit memang setiap tahun dan iya, kita pemilihan untuk OSIS pun berbeda. Perkara kita formatur IPM kita berbeda. Kalau sekolah-sekolah lain kan SMP kan dia cuma memilih ketua OSIS berdasarkan pemilihan suara. Kalau kita kan pakai formatur. Formatur gimana? Informator IPM itu yang dipilih itu bukan 1 orang, 2 orang, 3 orang, tapi susunannya 7 orang diambil dari 21 yang mendaftar, kita singkat menjadi 14, dari 14 nanti kita tes melalui tahap tes, ingat nggak? Ingat. Tes ngaji, tes pidato, Olahraga tes masih kamu Muhammadiyahan. Dan setelah itu baru dikerucutkan menjadi 7 suara. 7 orang, nanti dari 7 orang nanti mereka diskusi musyawarah memutuskan siapa yang mampu dan mau menjadi ketua IPM seperti itu. Jadi dari sistem musyawarah kita berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Oh, keren banget sih. Iya, alhamdulillah. Terakhir nih Umi ada nggak sih kesan untuk Zalpa ataupun untuk Permisa yang nonton? Iya, terus untuk Zalpa dan para alumni Umi yang ada di SMK ITku terus berkarya, jangan berpuas diri dengan apa yang diterima hari ini, harus dikembangkan lagi. Hari ini di SMP Kreatif, besok syutingnya tempat lain ya. Amin. Iya, maksudnya udah go nasional lah ya, ditingkatkan prestasinya untuk anak-anak Umi yang di luar. Dari SMK ITK mungkin di SMA 2, SMA 1, SMA 4 ya, terus mengembangkan diri, terus jadi bintang ya, terus menjadi pembeda di antara banyak orang. Silakan mendaftar di alamat kita ya Ayah Bunda di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan di Air Sengak. Jadi area kita strategis ya Ayah Bunda, segera ke sini dan kami siap untuk menyambut kedatangan Ayah Bunda. Penutup nih Umi, ada pantun gak sih? Apa pantunnya ya? Apa aja boleh. Oke, pantunnya jalan-jalan ke kota Bali, ke Pulau Bali. Jangan lupa makan bakso kuah. Cakep. Ayo semuanya masuk ke sini. Masya Ke sekolah kreatif SMP Aisyah. Terima Iya, kasih banyak sama-sama. ya, Umi, telah memberikan Zalfa dan pemirsa ilmu yang Iya. sangat bermanfaat ya Umi ya. Nah pemirsa, itu tadi adalah podcast episode kali ini. Jangan lupa nantikan episode selanjutnya di Cutiku, Curahan Hati Khairu Ummah. Tiada hari tanpa cuti. See you, dadah. Cutiku, Curahan Hati Khairu Ummah. Tiada hari tanpa cuti.